Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pecinta tabulan pot dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kebun mini tabulan pot. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan koleksi blimbing madu saya yang saya tanam dengan sistem tabulan pot juga. Dan saat ini buahnya alhamdulillah lumayan banyak. Jadi dari bunga-bunga yang ada, bunganya bisa menjadi buah dan menurut saya cukup lumayan. Jadi kurang lebih mungkin ada sepertiga dari bunga yang ada bisa menjadi buah seperti ini. Akan tetapi memang untuk buahnya sendiri saat ini kurang optimal ataupun kurang maksimal bila dibandingkan dengan buah-buah yang ada ataupun yang dihasilkan dari pohon ini di waktu sebelumnya. Dikarenakan untuk media tanamnya sendiri ataupun perakaran yang ada di media tanamnya sudah cukup padat, dan ini dari pertama belum pernah saya lakukan pemangkasan akar, sehingga mungkin teman-teman bisa melihat untuk kualitas buahnya kalau menurut saya sangat jelek sekali. Jadi buah tidak bisa besar merata dan buahnya juga saya anggap lebih kecil dari biasanya. Jadi buahnya seperti ini, untuk besarnya kurang merata, buahnya juga kecil. Dan ini sebelumnya untuk daun-daunnya sempat menguning seperti ini. Jadi apabila kita biarkan untuk perakarannya tanpa kita rawat dengan baik, lama kelamaan tentu saja walaupun kita pupuk secara rutin dan sudah sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi penyerapannya kurang optimal sehingga mengakibatkan tanaman ini tidak bisa tumbuh dengan baik. Jadi untuk sistem tabulan pot kurang lebih kelemahannya seperti itu. Jadi semakin lama tanaman ini tumbuh, bukannya menghasilkan buah yang optimal, akan tetapi seiring dengan waktu berjalan buahnya tentu saja akan semakin menurun kualitasnya ketika tidak diimbangi dengan penggantian media tanam maupun pemangkasan akar yang ada di media tanam ini. Beda halnya dengan ketika kita tanam langsung di tanah, semakin lama tanaman kita bisa menghasilkan buah yang semakin bagus kualitasnya, dikarenakan perakarannya tidak terbatas di suatu tempat, akan tetapi bisa lari kemana-mana sehingga bisa mencari nutrisi ke bagian ataupun tanah yang memiliki kandungan nutrisi yang cukup banyak, sehingga buahnya sendiri bisa banyak dan cukup bagus. Apalagi ketika kita tambahkan dengan pupuk maupun perawatan. Jadi ketika kita tanam langsung di tanah akan sangat berbeda hasilnya bila dibandingkan dengan ketika kita tanam dengan menggunakan sistem tabulan pot. Jadi untuk bisa menyamakan atau setidaknya untuk mengoptimalkan hasil yang kita inginkan, apabila kita tanam dengan menggunakan sistem tabulan pot, tentu saja kita harus rajin untuk mengontrol perakaran yang ada di media tanam ini
jangan sampai terlalu padat untuk akarnya, karena apabila akar terlalu padat seperti ini sudah penuh dengan akar, biasanya walaupun kita pupuk secara rutin dan juga sesuai dengan kebutuhan, penyerapan terhadap pupuk tersebut biasanya kurang bisa optimal, sehingga mengakibatkan buah-buah yang dihasilkan tidak bisa memuaskan. Walaupun ini hasilnya lumayan banyak, akan tetapi untuk hasilnya sendiri kalau menurut saya kurang begitu memuaskan. Jadi buahnya tidak bisa besar. Begitu juga untuk tingkat kematangannya biasanya akan lebih cepat matang ataupun matang sebelum waktunya. Dan ketika kita rasakan, biasanya buahnya kurang begitu memuaskan. Ini memang sengaja kita biarkan untuk coba kita perlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana hasilnya ketika tanaman kita tidak kita lakukan perawatan, terutama penggantian media ataupun pangkas akar. Mungkin akan saya tunjukkan untuk dokumentasi saat tanaman ini berbuah, akan tetapi media tanamnya masih lumayan bagus dan perakarannya juga belum padat. Jadi kurang lebih buahnya seperti ini, dan ini memang sengaja saya jarangkan sehingga buah-buah yang dihasilkan bisa lumayan besar-besar seperti ini. Bila dibandingkan dengan kondisi saat ini, ya, kalau saat ini seperti ini, jadi buahnya walaupun cukup lumayan banyak, akan tetapi kualitas buahnya masih belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini saja kemarin untuk daun-daunnya sempat menguning dan kondisi daunnya tidak bisa besar. Jadi biasanya kalau daun normal akan saya tunjukkan kurang lebih besarnya seperti ini. Akan tetapi ketika di media tanam sudah padat dan penyerapan nutrisinya kurang bagus, maka daun-daunnya akan mengecil dan rapuh, artinya cepat menguning dan mudah berguguran ataupun rontok. Walaupun untuk buahnya sendiri tidak rontok, akan tetapi daunnya mudah rontok dan kecil-kecil, sehingga dengan daun yang kurang bagus, artinya kecil dan mudah rontok, tentu saja pasokan nutrisi ke buah juga berkurang, sehingga mengakibatkan buah-buah yang dihasilkan kurang bisa maksimal. Jadi solusinya ketika akan kita buahkan, kita cek dulu untuk kondisi akarnya. Apabila sudah cukup padat dan media tanamnya juga kurang bagus, ada baiknya kita ganti terlebih dahulu. Kemudian ketika tanaman ini sudah memunculkan tunas-tunas baru dengan kondisi daun yang cukup bagus, kemungkinan ketika daun sudah pada tua bisa kita buahkan dan hasilnya pun akan lebih bagus bila dibandingkan ketika
tanaman kita tidak kita persiapkan dulu sebelum akan kita buahkan. Nah, mungkin itu saja sedikit ulasan dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.